Sungguh luar biasa nama Joko Widodo itu yang dikenal dengan Jokowi. Gimana nggak luar biasa? Sejak jadi presiden, menjelang lengser, dan sekarang sudah lengser, sudah 90 hari loh. Tapi namanya kok terus mencuat, namanya terus mengorbit, dan nggak jemu-jemunya orang membicarakan nama Jokowi, baik yang menyanjung, baik itu yang mengkritisi, baik itu yang mencaci. Nah, jadi nama Jokowi memang sungguh luar biasa. Ya, satu-satunya presiden ya di era demokrasi ini ya terus membuat masyarakat untuk memperbincangkan. Bagaimana tidak, ketika mau lengser, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo itu mencapai 70% lebih atau bahkan sampai 80%. Ini kan sebuah hal yang biasa, tapi berangsur-angsur jelang pemilu presiden, jelang pemilu kada, gubernur, bupati, wali kota, namanya terus terseret. Bahkan sampai saat ini ya namanya terus terseret. Terutama bukan hal yang positif pada saat ini, tapi justru hal-hal yang negatif. Mengapa demikian? Saya pikir karena dia mulai tidak memiliki kekuasaan. Ya, kekuasaannya mulai turun, mulai jatuh. Ya, sehingga orang-orang yang tadinya tidak berani untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan presiden, ya, terutama yang negatif, tidak pernah dinyatakan pada saat mereka masih memiliki kekuasaan. Tapi sekarang karena kekuasaannya sudah tidak ada, ya mahkotanya sudah lepas, dan ya kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya ketika masih memiliki jabatan itu hilang, maka banyaklah rakyat yang terus berani berbicara. Nah, memang hal yang paling ramai didiskusikan orang pada saat ini adalah tentang korupsi. Ya, yang dia dapat dikatakan sebagai tokoh atau pemimpin dunia yang terkorup. Ya, malahan juga ada orang yang berpandangan adanya kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, tentang korupsi ini kan paling terakhir dinyatakan oleh sebuah LSM, posisi RP ini, bahwa dia termasuk tokoh yang terkorup. Tapi beliau juga sudah membantah apa yang dikorupsi. Ya, korupsi memang tidak selalu hal yang berkait dengan uang, berkait dengan keuangan negara yang diambil. Ya, sebetulnya di level masyarakat kecil, di level masyarakat bawah, atau taruhlah pendidik, guru-guru itu ketika mengajarnya tidak baik, ya, datang terlambat ke kelas, itu aja sudah dinyatakan korupsi. Jadi korupsi tidak semata-mata tentang apa namanya penyalahgunaan keuangan, tapi bisa juga penyalahgunaan wewenang, bisa juga ya mungkin hal-hal yang tidak baik lah, itu hal yang tidak baik korupsi itu. Ya. Jadi ini pun kan sudah dibantah oleh beliau apa yang dikorupsi. Tapi sekali lagi, yang namanya korupsi tidak selalu ya, dia yang mengambil uang, tapi bisa juga ya untuk orang lain yang memberikan kesempatan untuk menikmati kemudahan-kemudahan, baik itu melalui keuangan, baik itu melalui pekerjaan. Ya, karena tentang korupsi itu ya
Kalau di pemerintahan yang pernah saya dengar itu beli belanja-belanja itu belanjanya di markup. Ya, kalau pembangunannya bahan-bahannya yang dikurangi. Nah, lalu apalagi yang berkait dengan tadi kejahatan yang terorganisir. Kejahatan terorganisir ini sebetulnya dapat dilihat ketika ya beliau ya Joko Widodo memuluskan anaknya untuk bisa lolos menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Itu ya apa yang dilakukan memang itu tidak terbukti, tapi semua orang kok tahu bahwa dengan keputusan MK nomor 90 itu adalah bagian dari rekayasa, bagian dari konspirasi ya yang menyebabkan Gibran bisa menjadi calon wakil presiden ketika itu ya. Dan sebetulnya masih banyak ya contoh-contohnya, bahkan keputusan MA pun ya kalau itu tidak didemo maka MK pun tidak akan mengembalikan, itu ada peluangnya seperti itu ya. Malahan yang paling terakhir Effendi Simbolon, kader PDIP yang melepaskan diri atau yang dipecat bersama-sama dengan Jokowi itu kan setelah ketemu dengan Joko Widodo menyatakan bahwa tentang Hasto ya. Jadi lagi-lagi namanya terseret ya tentang pernyataan Edi Simbolon kalau Hasto itu ya boleh dikatakan dilindungi oleh Joko Widodo ketika masih menjalani presiden. Tapi toh kembali lagi Presiden Joko Widodo yang ketujuh ini membantah, tanyakan aja kepada ini. Dan itulah bagian keluar biasaan, kehebatan dari Joko Widodo yang selalu kalau ada masalah tanyakan saja ke orang yang berbicara. Ya, begitu juga dengan tentang korupsi tokoh dunia ini ya, silakanlah tanyakan persoalannya ke posisi RP ini. Nah, ini semua akan mewujudkan bahwa beliau memang pandai sekali melempar ya. Jadi memang tidaklah mudah sebetulnya untuk mencari kesalahan-kesalahan Joko Widodo karena memang seperti itu gaya kepemimpinannya. Malahan tentang masa jabatan 3 periode pun ya dia juga menyatakan tidak ya, sekalipun banyak orang ya bahkan Mahfud MD pernah menyatakan apa betul Bapak begini-begini, tapi faktanya ya itu menteri-menterinya lah yang mengolah. Apakah ini semua rupa rekayasa? Kalau itu rekayasa memang bagian dari sebuah kejahatan yang terorganisir. Jadi kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh Joko Widodo ini ya yang paling jelas kelihatan yaitu tadi tentang memuluskan putranya untuk jadi calon wakil presiden melalui saudaranya yang waktu itu menjadi ketua MK. Nah, dan kejahatan-kejahatan yang tidak dapat atau sangat susah dibuktikan ya itu memang merupakan ya semua hanya tinggal keberanian. Toh saat ini juga banyak orang yang mencoba mendorong KPK untuk memeriksa Joko Widodo tentang keterlibatan berkait dengan Hasto atas percakapan Effendi Simbolon, juga atas pernyataan dari posisi RP ini. Tapi kan KPK juga menyatakan kalau ada laporan yang membawa bukti-bukti. Nah ini kan ya kalau nggak ada yang bawa laporan ya
Tapi toh pernah ada orang yang bawa laporan sudah bertahun-tahun juga nggak pernah ditindaklanjuti oleh KPK. Malah yang terakhir juga sudah dinyatakan oleh dosen dari Universitas Negeri Jakarta itu. Ya, tapi ya kembali lagi, memang di negeri ini orang-orang yang pernah memiliki kekuasaan kadang-kadang juga sangat susah untuk diterobos hal-hal yang bersifat negatif itu. Oke, sampai di sini kita ketemu dengan materi yang lain pada sesi berikutnya. Bye-bye.